Ini cara yang salah juga teman-teman ya, sangat fatal ini teman-teman dengan cara penyemprotan untuk membuka piringan itu, apalagi sawit masih sekecil ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi untuk membuka piringan dalam perawatan kelapa sawit TBM1, teman-teman saya sarankan untuk dilakukan secara manual, dibersihkan dengan sabit ataupun alat yang lain, parang dan sebagainya, sehingga tidak melakukan pembukaan ataupun sanitasi piringan, tidak dilakukan dengan cara penyemprotan herbisida teman-teman ya. Ini akibatnya teman-teman, ini sangat fatal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo para subscriber semua, sahabat tani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Lanusa Channel. Di sini saya akan mengunjungi perkebunan kelapa sawit TBM1. Oke teman-teman, ikuti sekarang. Teman, kalau sawit baru TBM ini, kalau disemprot piringannya ini akan terganggu, teman-teman, itu akan terganggu pertumbuhannya, karena ini yang seharusnya masih untuk bisa membantu fotosintesis, ternyata ini kena herbisida teman-teman. Jadi untuk perawatan 0 sampai 1 tahun ataupun sampai 2 tahun TBM1 itu saya sarankan teman-teman dirawat secara manual ya, piringan ya teman-teman, jangan disemprot. Ini akan terganggu pertumbuhannya, jadi kurang sehat teman-teman. Ini banyak yang kena semprot. Oke teman-teman, ini cara yang salah juga teman-teman ya, sangat fatal ini teman-teman dengan cara penyemprotan untuk membuka piringan itu, apalagi sawit masih sekecil ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi untuk membuka piringan dalam perawatan kelapa sawit TBM1, teman-teman saya sarankan untuk dilakukan secara manual, dibersihkan dengan sabit ataupun alat yang lain, parang dan sebagainya, sehingga tidak melakukan pembukaan ataupun sanitasi piringan, tidak dilakukan dengan cara penyemprotan herbisida teman-teman ya. Ini akibatnya teman-teman, ini sangat fatal teman-teman. Apabila sawit kita baru berumur TBM1 0 sampai 1 tahun teman-teman, jadi sangat tidak dianjurkan dalam perawatan piringan itu dengan cara disemprot teman-teman ya. Ini cara yang benar adalah seperti ini teman-teman. Kemudian di sela-sela pokok itu jangan disemprot total teman-teman. Karena apa? Karena ini bisa juga untuk menambah kesuburan, juga untuk menahan erosi. Jadi tanah yang di lahan ataupun topsoilnya jadi tidak hanyut teman-teman akibat guyuran air hujan teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini cara yang benar adalah membuka piringan itu dengan cara manual teman-teman. Jadi sawit akan tumbuh dengan baik teman-teman. Ini teman-teman, ini contoh. Ini contoh teman-teman, ini tidak disemprot teman-teman. Jadi ini daun-daunnya akan segar teman-teman. Itu teman-teman. Jadi
jangan sekali-kali TBM 1 umur 0 sampai 1 tahun dengan cara disemprot teman-teman dalam apabila membuka piringan teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman sekali lagi apabila teman-teman membuka kebun kelapa sawit jadi usia TBM 1, bahkan diusahakan TBM 2 pun antara 1 tahun sampai 2 tahun, itu jangan disemprot ya teman-teman apabila teman-teman merawat kebun kelapa sawit. Jadi di sela-selanya di gawangan ini apabila teman-teman menginginkan semprot itu minimal pasar pikul ini pasar pikul bisa disemprot untuk memudahkan akses perawatan baik membuka piringan maupun pemupukan teman-teman. Jadi ini pasar pikul ini yang itu boleh disemprot teman-teman. Tapi kalau piringan itu jangan teman-teman. Jadi akibatnya fatal nanti kalau teman-teman sawit usia 0 sampai 2 tahun dalam apabila merawat piringan dengan cara disemprot teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman untuk pemupukan disarankan menggunakan SP36 dan urea teman-teman. Sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman ingin memupuk jadi usia 0 sampai 2 tahun itu diusahakan pupuk tunggal teman-teman ya, karena seperti SP6 itu akan memacu pertumbuhan akar dan batang teman-teman. Kalau urea teman-teman itu akan memacu untuk pertumbuhan daun dan batang serta akan lebih cepat besar teman-teman. Jadi nanti kalau sudah usianya di atas 2 tahun teman-teman bisa menggunakan pupuk KCL ataupun NPK teman-teman. Teman-teman apabila teman-teman buka lahan kelapa sawit, jadi sekali lagi jangan sekali-kali TBM 1 membuka piringan dengan cara disemprot teman-teman. Perawatan kelapa sawit TBM 1 teman-teman ya, itu dengan cara manual teman-teman ya, dengan pakai sabit ataupun parang apabila ini membuka piringan kelapa sawit. Ini kalau pasar pikul boleh disemprot teman-teman karena tidak akan mengganggu daun. Jadi kalau seperti ini piringan ini teman-teman, ini dibuka dengan menggunakan alat parang ataupun sabit teman-teman. Jadi istilahnya jangan sekali-kali teman-teman membuka piringan dengan cara disemprot apabila tanaman baru TBM 1 ataupun TBM 2, yaitu seperti ini teman-teman. Nah kemudian di gawangan di antar pokok ataupun ini teman-teman jangan disemprot teman-teman ya. Ini rumput-rumput yang seperti ini rumput lunak ini di samping juga akan menambah kesuburan tanah, juga menahan erosi fungsinya. Ini teman-teman kalau bisa seperti ini kacangan teman-teman ya, apabila membuka lahan kelapa sawit teman-teman, agar ini fungsinya banyak menekan gulma. Jadi anak-anak kayu ini akan tertekan, jadi pertumbuhannya akan sangat sedikit teman-teman. Apabila nanti ada pertumbuhan anak kayu ini paling 1-2 teman-teman. Karena apa, kalau kapling teman-teman
apun lahan kelapa sawit teman-teman itu banyak tumbuh anak kayu, itu akan mengganggu teman-teman, mengganggu pertumbuhan kelapa sawit, karena anak kayu itu sangat kuat untuk menyedot unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman bisa dilihat, ini membuka piringan itu dengan manual teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah apabila teman-teman membuka lahan baru kelapa sawit, jadi untuk membuka piringan jangan menggunakan herbisida teman-teman, ataupun dengan cara disemprot, karena itu akan mengenai daun-daun sehingga akan berakibat fatal teman-teman apabila banyak daun yang kesemprot itu teman-teman. Jadi untuk TBM 1 dan 2 teman-teman menggunakan manual teman-teman, menggunakan parang ataupun sabit untuk membuka piringan. Kemudian untuk pemupukan, untuk TBM 1 dan 2 itu menggunakan pupuk tunggal teman-teman. Jadi apabila mau teman-teman menggunakan pupuk tunggal, yaitu apabila lahan teman-teman itu lahan mineral, lahan yang cukup subur, cukup hanya menggunakan SP36 ataupun PSP dan urea teman-teman. Jadi misalkan bulan ini dipupuk SP36, maka 3 bulan kemudian dipupuk urea teman-teman. Jadi 3 bulan sekali teman-teman untuk memberikan pupuk kelapa sawit kita. Oke teman-teman, demikian teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.